ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi auzi'ni sabulu an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahat dan akhwati fillah rahimakumullah, untuk pertama kali dan utama sekali sepantasnya kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang masih diberi oleh Allah, akhlak malu. Insya Allah kedatangan kita dalam majelis musas ini bentuk rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rasa malu itu harus dipupuk? Makanya hadis Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu merupakan sebagian dari iman. Dan Rasulullah SAW bersabda, sittatu asya tuhbitul a'mal. Dah ada 6 faktor perusak amal-amal ibadah kita. Akhwat, kita sering bilang banyak-banyak aja lah beramal, banyak-banyak aja lah kita beribadah. Urusan pahala nanti Allah tuh yang ngatur. Kita sering kayak gitu ya. Cuman kita lupa merawat amal yang sudah kita lakukan itu lebih sulit dibandingkan ketika kita beramal. Betul nggak? Begitu banyak nanti hamba Allah yang ketika di dunia ini dia merasa sudah banyak ibadahnya, sudah banyak amal solehnya, tapi ketika dibuka di yaumil akhir mungkin dia termasuk orang-orang yang muflis dengan amal, bangkrut dengan amal. Maka salah satu faktor perusak amal kita adalah qillatul haya. Kalau kita sedikit memiliki rasa malu, itu yang membuat amal kita jadi rusak. Maka 3 macam malu ini harus kita galakkan dalam kehidupan kita. Teman-teman yang sudah dengar di Sakofah mengatakan, ya, ada 3 macam malu yang harus kita galakkan di dalam diri kita. Yang pertama, malu terhadap diri sendiri. Ibu punya malu terhadap diri sendiri? Sering apa jarang malu dengan diri sendiri? Jarang ya Bu ya. Kenapa? Jujur terhadap diri sendiri itu sulit. Ya, akhwat, kita sering membohongi diri kita sendiri. Nah, padahal outputnya, gitu ya. Kalau kita punya rasa malu terhadap diri kita sendiri, itu outputnya akan membuat amal kita bertambah kualitas dan kuantitasnya. Maka akhwat, amal ibadah kita itu akan bertambah kualitas dan kuantitasnya apabila kita punya rasa malu dengan diri kita sendiri. Contoh nih, dengan bahasa sederhana ya, akhwat. Contoh, Bu Eka benar nggak yang di tepi namanya Bu Eka? Bukan, iya, ibu namanya siapa Bu? Doli. Salah saya. Bu siapa Bu? Doli. Nama siapa? Mirip Bu Eka tapi. Ya. Bu Doli sedang beramal. Di sebelahnya apa yang memilih apa orangnya? Lupa nama pengurus pusat sendiri.
Rina, astagfirullahaladzim, ampunkan Rina, maafkan. Saking Ya. banyak jemaah. Kenapa banyak? Banyak yang jemaah ya. Jadi Bu Doli sama Ukti Rina, insyaallah. Sekali-sekali ketika kita beramal itu kita perlu melihat amal orang. Salah kalau ibu bilang amal orang nampak di situ. Amal kita pula kan gitu. Benar sih. Coba sekali-sekali kita penting melihat amal orang yang lebih baik dibandingkan kita. Paham, akhwat? Contoh nih, sekarang lagi jalanin kota infak. Jalanin kota infak ya. Gitu kan. Rina terlihat Ukti Doli ini lagi infak 50.000. Kan terlihat loh, bukan sengaja melihat. Tapi boleh lihat-lihat tuh nih. Kita kalau infak tuh kayak gitu kan, apalagi kalau ibu infaknya suruh-suruh. Kita sedang berjemaah, ibu infaknya suruh-suruh, pasti kita penasaran. Dan gitu, berapa nih Bu Doli dimasukin nih? Kan gitu berapa dimasukin? Ya. Ternyata Masya Allah, Rina ini udah nyiapin uang 20.000. Kepingin infak, kan kita kalau udah jalan-jalan tuh udah ngambil uang ya. Bu Doli infaknya 50.000, terlihat terintip. Terus apa kata waktu Rina? Iya. Ya Allah, Bu Doli infaknya 50.000 dan gitu. Bahasa kita pakai dang. Dengan bahasa yang muda apa? Aku cuma 20.000 loh. Padahal ekonomi saya itu di atasnya Bu Doli. Kemampuan saya jauh di atas Bu Doli. Cuma beliau bisa infak 50.000. Masya Allah ya kayaknya. Kok pelit kali sih kita nih kan gitu. Kok aku cuma 20.000, pelit sekali diri. Akhirnya Masya Allah, yang 20.000 tadi beliau ambil lagi, uangnya 50.000 lagi di koceknya. Kalau bahasa Mali kocek. Akhirnya Rina ini infaknya 70.000. Tadi Bu Doli berapa Bu? 15. Ikhlas tuh tunggulah dulu, gaya kali kita amat ikhlas. Ikhlas tuh tunggu dulu gitu kan. Setelah itu kita akan ikhlaskan terus gitu. Tapi kira-kira kualitas dan kuantitas amal dari Rina ini bertambah nggak Bu? Bertambah kan ya, ampunan niatnya 20.000 jadi berapa? 70.000 kalau dia punya malu gitu loh. Kalau kita biasanya ini sulit untuk melihat hal yang seperti ini, akhwat. Amal dia lantak dari situ. Aku kan hari ini 20.000 guys, kemarin aku udah 100.000 ya. Kita selalu begitu kan dengan diri kita. Ketika kita punya malu tadi, kualitas dan kuantitas amal kita akan bertambah. Meskipun nanti Rina nyesal. Iya, kita manusiawi. Ya kan Bu, habis infak 70.000, ya Allah, padahal habis ini mau beli ayam geprek. Cuman udah infak semua tadi gitu kan, Rik. Tapi langsung astagfirullahaladzim, hamba ikhlas ya. Hamba ikhlas ya. Oh, jadi akhwat gitu. Kita tuh kalau punya rasa malu tinggi terhadap diri sendiri, itu amal kita pasti berkualitas dan berkuantitas. Jadi PR-nya apa? Tambah malu dengan diri sendiri. Ini yang paling keempat, ya kan? Yang kedua, selamat berjuang ya. Nomor satu nih apa? Malu lah diri. Malu kayak gitu. Yang kedua, malu terhadap manusia. Kalau ini udah sering, akhwat. Malu kita, nggak enak kita, sagan awak kalau sebenarnya. Nggak enak kita. Kenapa kita harus juga malu terhadap manusia? Outputnya kalau kita punya rasa malu terhadap manusia, maka kita akan terbebas dari dosa. Kita nggak jadi melakukan dosa. Kalau kita punya rasa malu terhadap manusia, maka kita terhindar dari dosa. Paham nggak bahasa saya apa? Paham ya? Contoh nih, ya. Teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini pergi jalan-jalan, healing-healing lah. Ibu-ibu itu suka healing. Iya, pengurus besar habis healing kan kemarin. Healing-healing ya, healing-healing. Kemudian sekarang giliran waktu sholat. Ini kadang-kadang tanpa kita sadari loh, akhwat. Waktu sholat. Bu Ana nih, contohnya Bu Ana. Orang yang sholatnya itu bolong-bolong, jarang sholat dibandingkan sholat. Sekarang dia terjebak, sudah ada. Allahu Akbar. Kemudian kata teman-teman yang
Ayo Bu Ana kita sholat. Karena Bu Ana ini punya rasa malu. Sebenarnya ini malas banget nih sholat, tapi kalau aku nggak sholat, ketahuan kedokku sama orang bahwasanya aku nggak sholat. Karena beliau punya rasa malu tadi Bu, malu kita, ketahuan kita kan gitu. Akhirnya Bu Ana ini dengan terpaksa ikut sholat, meskipun dia nggak ikhlas. Ikut sholat dulu akhirnya, tapi apa outputnya? Dia terbebas dari dosa, benar? Kenapa? Karena dia sholat, kan gitu akhlak. Ini bagus nih, kalau kita punya rasa malu terhadap manusia. Cuman lucunya teman-teman, banyak di antara kita itu kita sendiri pula yang membuka aib kita. Kita sendiri yang melihatkan kekurangan diri kita, kita sendiri yang mengakui kita tuh sedang dosa, kan gitu. Padahal Allah menutup aib kita. Maka kalau kita melakukan dosa dan maksiat, cukup Allah aja yang tahu. Nggak usah kasih tahu sama orang bahwasanya kita belum dosa dan maksiat. Cuman Bu Ana nih mungkin karena rasa malunya sedikit, ayo Bu Ana kita sholat. Gini ya ibu-ibu, saya nggak mau nutupi diri sih, saya nggak mau sok-sok soleh di sini. Saya sebenarnya orang yang sholatnya itu belum komitmen sih, bolong-bolong, kadang sholat, kadang enggak, banyak enggak dibandingkan dia. Jadi paham-paham aja lah ya Bu sama anak. Jadi sekarang anak nggak sholat duluan lah. Coba. Kenapa? Qillatul haya. Sehingga dia yang memberitahu bahwasanya dia orang yang nggak sholat. Gimana Zah? Itulah qillatul haya. Terus kayak tadi kita pura-pura sholat itu kita munafik nggak? Enggak. Dia berusaha bagaimana dia tidak membuka aibnya. Cukuplah istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dekati Allah. Makanya sudah kita kaji, salah satunya dosa kecil menjadi dosa besar itu apa? Ketika kita bangga menceritakan dosa kita kepada orang. Kalau kita dengan bangga menceritakan dosa kita kepada orang lain, dosa kecil tadi menjadi besar. Ibu-ibu pernah nggak dengan bangga menceritakan dosa kepada orang? Bu, pernah nggak dengan bangga menceritakan dosa kepada orang? Pernah pasti. Bu Aisyah lagi bertengkar sama suaminya, lagi bertengkar. Kemudian besok bilang sama Bude, Bude, tadi malam aku bertengkar loh sama suamiku. Alhamdulillah aku menang loh. Aku menang dia, biasanya kan aku kalah terus sih. Tadi malam aku menang melawan suami. Dengan bangga dia menceritakan kepada orang lain dan dia bilang dia menang. Dosanya kecil atau besar? Besar itu. Bangga dengan menceritakan dosanya kepada orang. Nah itu ya, selama berjuang ya akhlak, tambah rasa malu kita kepada manusia. Jangan malu-malu gitu. Kita masuklah di dalam perbestian ini. Walaupun kita sudah mengangkatkan ukhti fillah, ukhti antil jannah. Pertama antil, habis itu anti. Ya kan akhlak satu sederhana ya. Tetap malu harus kita pupuk. Kalau kita lagi bestie, nggak nampak aib kita, betul? Ya, Anggi minta jambu ke rumah Rina. Ya, oke Anggi. Rin, minta dong jambunya, ambil aja Bu Anggi. Ambil aja Uti Anggi. Aku bawa satu kantong nih, nggak malu. Ya silakan aja. Ini nggak masalah aku, karena sedang ukhti fillah, benar kan? Tapi ketika mereka sudah pecah kongsi nanti, saya bukan bahasa muda dan masuk. Iya kan? Udah pecah kongsi Anggi dengan Rina. Apa kata Rina tuh? Dulu Anggi tuh kurang tahu malu. Kenapa? Ke rumah saya tuh pasti minta jambu satu kantong gitu. Qillatul haya itu membuat amal kita masalah, amal kita jadi rusak. Seperti itu. Kita pupuk ya. Yang ketiga, malu terhadap Allah. Inilah malu yang terbaik, malu yang terindah. Cuma lucu, malu sama Allah, boleh yang paling kecil. Benar akhlak?
Ibu lebih malu kan kepada manusia dibandingkan kepada Allah? Gampang. Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah itu kan pengampun lagi Maha Penyayang. Sepele kita dengan Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Padahal outputnya kalau kita malu kepada Allah, itulah yang membuat kita tidak melakukan kesalahan dan tidak meninggalkan kewajiban. Karena kita tahu Allah mengawasi kita. Astagfirullah, dengan Sang Pencipta, Sang Razzaq, Sang Qahhar, Al-Muhaimin, Al-Mutakabbir. Jangan kita punya rasa malu. Makanya akhwat, salah satu memupuk rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, amalkan tauhid asma wa sifat di dalam kehidupan kita. Ayo, 3 macam tauhid sudah pernah kita kaji berapa tahun yang lalu, masih ingat antum? 3 macam tauhid. Ini teman-teman Musa harus tahu, karena kita muslimah sadar akhir zaman. Tauhid rububiyah. Terus apa lagi muslim? Uluhiyah. Terus asma wa sifat. Ini asma wa sifatnya apa maksudnya nih? Bisa nggak kita di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya bawa aktivitas kita itu kepada nama Allah dan sifat Allah? Kalau kita selalu membawa aktivitas kita dengan nama Allah dan sifat Allah, kita akan terhindari dari maksiat dan dosa. Contoh nih, ibu yang punya suami mau ngambil uang suami di lemari, ya kan? Ambil kan? Karena dia punya malu kepada Allah, Allahus Sami, Allahul Basir lah di situ ya. Allah Maha melihat. Kira-kira jadi ngambil nggak? Kalau dia sadar, kalau nggak sadar dia ambil aja. Dia ambil habis itu baru dia istighfar. Tapi kalau dia punya rasa malu, pasti itu dulu yang dia rasakan. Malu kepada Allah. Allah Maha melihat. Kalau kita lagi gibah berdua, kita bilang, nanti ada orang tahu, nggak ada, kita aja kalau berdua. Terus gimana nanti? Kalau kita sadar bahwasanya Allah bisa lihat, Allah Maha mendengar, pasti kita terbebas dari gibah. Benar ya akhwat? Jadi kita malu sama Allah itu rendah, termasuk saya pribadi. Kita tuh paling besar itu malunya terhadap manusia, baru terhadap diri sendiri, itu pun kadang-kadang. Padahal kalau kita sudah malu kepada Allah, 1-2 ini selesai. Ya, kita tambah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya kita bermajlis di Musa sendiri karena bentuk malu kita kepada Allah. Supaya kita bersyukur, supaya kita bisa menambah ibadah dari ilmu kita. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum dan zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang lebih mencintai keluarganya dibandingkan dirinya sendiri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratin mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita ini akhwat dari alam kebodohan kepada alam terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, akhwatillah, semoga tidak memperpanjang kelima. Bersama-sama kita ikhlaskan ya kita dulu datang ke majelis ini. Semoga majelis ini majelis yang dapat menubuhkan hati kita yang keras, majelis yang dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan majelis yang membuat kita bisa cepat untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Ikhlaskan niat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, akhwatillah wa hafizahumullah, insyaallah pada hari ini kita akan coba mengkaji tentang darah haid, nifas dan istihadah. Itu ya yang kita.
Akhwatifillah, ini memang dilema. Dan saya sering sekali mendapat pertanyaan tentang darah haid ini. Zah, sampai ada yang SMS, Zah saya udah haid sekian hari, Zah ini haid apa bukan sih? Saya mau melopos sekian gimana nih Zah? Maka ini penting untuk kita ketahui rumus-rumusnya di dalam fikih. Nah, saya akan sampaikan akhwat dan bagaimana keadaannya dan bagaimana caranya. Nah, insya Allah kita akan kupas pada hari ini sehingga kita bisa menjadi duta-duta ini untuk kedepannya. Amin ya robbal alamin. Dan saya tidak mau jawaban ibu tergantung perasaan. Perasaannya haid atau enggak? Kayaknya haid, ya udah haid aja. Atau perasaannya ibu haid apa enggak? Enggak lah kayaknya. Nah, itu yang enggak bisa. Makanya di dalam fikih ada standar, ada rumus yang harus kita ketahui. Yang pertama kita kaji dulu ibu, wanita yang baru datang haid. Kita sampaikan fikihnya. Nah, makanya kemarin saya ngisi anak-anak kecil tuh luar biasa Bu Ana. Dan saya di luar ekspektasi saya. Bahwasanya anak-anaknya komunikatifnya sangat luar biasa. Pertanyaannya luar biasa. Di dalam fikih ada standar. Ya. Berapa umur wanita yang boleh dikatakan dia sudah haid? Ada standarnya. Jadi nanti kalau kita punya anak usia-usia segini, ibu udah tahu. Ya. Jadi di dalam fikih, kapan wanita itu boleh dikatakan datang haid? Kak, kemarin ini bilang berapa tahun Kak? 9 sampai berapa tahun? Masya Allah, ya sampainya nggak ada Kak. Jadi perempuan itu boleh dikatakan haid apabila usianya 9 tahun ke atas. Apa maksudnya Niza? Berarti kalau ada nanti anak ibu usianya sudah 9 tahun ke atas datang darah seperti haid itulah haid. Tapi kalau ada nanti usia 8 tahun masih datang darah atau 7 tahun masih datang darah, berarti itu apa namanya? Penyakit. Darah istihadah. Itu namanya penyakit. Berarti gimana Zah? Berarti dia nggak boleh haid, itu namanya belum. Kemarin saya tanya ada anak-anak yang baru datang haid, saya bilang, nah waktu datang haid itu mama bilang apa? Kan gitu ya. Terus anaknya jawab, nggak kecepatan ini Kak. Kata mama kayak gitu nih. Kok udah datang darah? Nggak kecepatan. Umur kakak waktu datang itu berapa? 11 tahun. Oh, 11 tahun udah haid. Begitulah seorang mama harus berilmu. Sekarang anaknya luar biasa ya. Karena berilmu dia Bu anak. Nah, luar biasa. Nah, ya akhwat. Jadi itu bisa dipahami akhwat ya. Batasannya nggak ada di dalam fikih. Ada yang mengatakan 60 kalau dia memang subur, misalnya ya Bu ya, udah jelas itu memang darah haid, maka itu dikatakan haid di dalam fikih. Sudah Bu? Sampai sini paham ya? Insya Allah. Apakah? Oh paham. Ya. Kemudian, nah di dalam fikih akhwat, wanita haid itu dibagi menjadi 3 kategori. Nanti ibu pilih ya, ibu kategori yang keberapa yang masih haid. 3 kategori. Yang pertama adalah wanita yang baru datang haid. Berarti kayak anak-anak kita yang usia 10, 11 tahun, betul berarti wanita yang baru datang haid. Ada standarnya di dalam fikih Bu. Paling cepat haid mereka itu 24 jam. Berarti berapa hari? 1 hari. 1 hari. Paling lama haid mereka 15 hari. 14 atau 15 ya. Ada fikih mengatakan 15 hari. Maka kita seorang ibu, biasanya itu ibu pengalaman juga saya, anak-anak saya yang baru datang haid itu biasanya haidnya nggak stabil. Dan kadang-kadang memang lama. Saya punya 2 anak perempuan kayak gitu terus. Mi kok masih banyak, tengoklah Mi, gitu kan.
Dah, nggak apa-apa, sudah di atas 15 hari kakak sholat. Ada sekitar 6 bulan kayak gitu anak saya. Ambil standar fikihnya berarti paling lama 15 hari. Kalau sudah di atas 15 hari, anak kita suruh sholat. Tapi gimana Zah? Hari ke-7 dia berhenti mandi, oke? Hari ke-8 bersih, hari ke-9 bersih, 10 datang lagi. Haid apa bukan? Haid, karena dia kan baru 10 hari. Ini sulit Bu. Ya. Kan dia baru 10 hari. Oke? Berarti dia haid hari ke-10. Hari ke-11 haid, ke-12 haid, 13 haid lagi, 14 15 haid. Oh, enggak ada lagi. Di atas 15 suruh mandi. Wajib lakukan sholat. Sudah Bu? Aduh Zah, kita udah terlambat. Gak ada kata terlambat belajar. Nanti kita punya cucu, punya anak, insya Allah kita menjadi duta ya. Oke, insya Allah. Paham Ibu? Ini wanita yang baru datang haid. Oke. Sekarang yang kedua, wanita yang punya kebiasaan haid. Ini keren nomor 2. Wanita yang punya standar kebiasaan haidnya. Contohnya gitu. Zah, saya itu haid selalu 7 hari terus. Maka ibu boleh pasang standar haid ibu itu 7 hari. Kalau di hari ke-8 dia keluar, silakan dia sholat. Karena di dalam hadis Ummu Atiyah, apabila seorang wanita yang punya standar sensasi masa haid, apabila darahnya hanyalah flek-flek atau hitam-hitam, itu tidak dihitung haid. Paham bahasa saya? Contoh, hari yang ke-7 ya sudah habis kan? Hari ke-7 dia standarnya hari ke-7. Cuman hari ke-7 itu masih ada dikit-dikit kayak hitam-hitam, mandi aja. Karena dia dibilang itu dari istihadah di dalam hadis Ummu Atiyah. Kenapa gitu? Karena kita punya standar masa haid. Cuman ini sulit nomor 2 nih akhwat. Karena kita biasanya ada hormon seperti kita KB, spiral, ini nggak bisa menjadi standar wanita yang punya masa haid. Coba kalau saya bisa, silakan aja. Yakin tapi. Paham bahasa saya? Berarti dia nggak mesti pasang standar yang 15 hari. Cuman kalau kayak gini gimana Zah? Hari ke-3 habis mandi, ke-4 bersih, ke-5 bersih, 6 datang lagi. Berarti itu haid karena masa ibu tadi 7. Paham bahasa saya sampai sini akhwat? Ini memang keyakinan begini. Nah, cuma nomor 2 ini jangan berani mengambil apabila kita tidak punya masa standar haid. Ini bahaya. Apalagi kita yang KB-KB. Ya. Silakan terangkan Mama. Sulit kita terangkan itu dia. Ya. Gitu ya. Akhwat. Bisa dipahami nomor 2 nih? Jelas ya? Lanjutkan ya. Nah, ini yang kedua. Jadi seorang wanita itu boleh dia memasang standar haidnya, maka di atas standarnya itu kalau dia masih darahnya itu sedikit atau percak-percak aja, itu tidak dihitung haid di dalam hadis Ummu Atiyah. Silakan sholat, maka kategorinya istihadah. Nggak bisa Bu, kalau saya nomor 2 ini nggak pernah ngambil. Coba orang Arab biasa. Tapi ibu yang punya masa yang kayak gini bagus dia. Nah kita banyaknya itulah yang nomor 3. Perempuan tidak punya standar haid. Maka ini sama kayak nomor 1, paling cepat 1 hari, paling lambat 15 hari. Kalau dia datang berhenti, maka pakai standar yang 15 hari ini saya bilang. Maksud standarnya apa Zah? Atau tunggu 15 hari? Tidak. Yang kayak tadi, hari ke-8 mandi,
Udah sholat ke-9, sudah sholat ke-10, sholat ke-11, hari ke-12 datang lagi. Berarti haid. Standarnya berapa tadi Bu? 15 hari. Paham sampai sini Bu? Paham? Paham insya Allah. Kalau nggak paham tanya ya, saya takut nanti salah. Jelas sampai sini. Oke. Sekarang saya terangkan dulu masa haid ke masa suci atau masa suci ke haid lagi. Itu ada standar di dalam fikih. Ya. Kalau normalnya 23 hari. Siklus kita benar nggak sih? 23 hari. Cuma di dalam fikih dirampingkan kita boleh dikatakan haid lagi. Berapa kemarin dibilang jarak apa? Berapa bilang kita boleh haid ke haid lagi? 14 atau 15 hari paling lama. Tapi banyak fikihnya mengatakan 14. Apa maksud ustazahnya ustazah? Contoh, ibu haid dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Habis? Berarti ibu boleh haid lagi untuk berikutnya berapa? 9 tambah 14. Paham bahasa saya Bu? Berarti tanggal berapa yang kita boleh haid? 23. Berarti kalau kita haid di tanggal 19 itu haid atau bukan? Bukan. Darah apa namanya? Istihadah. Sudah Bu, paham bahasa saya? Jadi masa haid ke suci lagi, maaf, masa suci ke haid lagi standar fikih 14 atau bahkan ada yang mengatakan 13, 14, 15. Makanya ada orang bilang, ih aku bulannya lagi 2 kali loh, tengok dulu standarnya. Karena dia bilang kayak gitu kan, emang saya kalau haid itu sebulan 2 kali. Saya pernah menyelesaikan kasus yang ibu-ibu yang kena talak. Salah satu itu kan dia salah satu kurung, bukan 3 bulan. Iddah perempuan yang ditalak oleh suami 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau kita diceraikan suami, kita sudah tidak haid, berapa lama iddahnya? 40 hari. 3 bulan, 3 kali suci. Belum pernah sih Zah. Teman-teman yang ngaji di Muksas siap-siap aja ditanya fikih di luar. Nggak mau tahu mereka. Kamu ngaji terus kan di Muksas? Ditanya fikihnya. Kalau kita ditalak suami masih haid itu 3 kali suci atau 3 kali haid. Makanya bukan 3 bulan Bu, salah satu kurung. Saya pernah tanya ibu udah haid berapa kali? Udah 3 Zah, padahal baru dicerai udah berapa bulan? Baru 2 bulan. Karena haidnya itu tadi. Kalau kita sudah menopause, kita ditalak suami, kalau ibu mau nikah lagi, itu iddahnya 3 bulan. 3 bulan. Kenapa Bu? Kenapa bingung? Anak kau. Anak kau. Oh, Masya Allah. Iya Kak, kita sampaikan dulu nih. Kalau kita dicerai suami, kita masih haid, berapa iddahnya Bu? Iddah ibu ngerti iddah? Masa suci. Iddah itu masa menunggu membersihkan rahim. Berarti ibu boleh nikah lagi dengan laki-laki lain, tunggu iddah ini habis. Paham bahasa saya? Kalau kita dicerai suami, kita sudah menopause. Nenek-nenek mau nikah lagi, udah kok. 3 bulan lamanya. Keren Bu Islam ini Bu. Kalau meninggal suami kita, dicerai, namanya dicerai mati kan? Berapa lama iddahnya? 4 bulan 10 hari baru bisa punya bapak baru. 4 bulan 10 hari. Itu harus tahu ya, akhwat. Karena ini banyak ketemu di masyarakat. Kemarin ada ibu pengajian yang nikah sebelum masa iddahnya habis, saya marah-marahin. Kenapa nggak konsultasi ke saya? Bapak Ustaz dan sebagainya, nggak ada nikah ulang. Masuk saya itu kan Bu. Udah Bapak dengerin dulu, jangan semua dulu ya, saya bilang. Karena ini statusnya masih dalam keadaan iddah. Nanti kami nikah ulang, nikah lagi lah ulang. Ini nikahnya sendiri.
gitu ya. Alhamdulillah. Udah sampai di mana tadi? Masa haid ke masa suci. Suami mati meninggal. Suami mati ya Bu ya. Jangan mati. Jangan mati. Jangan mati ya kakak, suami yang meninggal. Oke, kembali kepada fikih haid. Oke ya, ibu-ibu yang dicinta Allah, paham sampai sini ya? Ada pertanyaan? Darah haid, Bu, di dalam fikih macam darah haid itu bukan hanya merah. Ya. Ada hitam, kan kita biasanya flek itu kan nggak merah langsung tuh. Hitam, merah, kuning. Dan saya ingatkan ibu, apabila datangnya flek-flek itu adalah di masa haid, maka itu haid. Tapi apabila kalau datangnya flek itu jauh dari masa haid kita, maka itu istihadah. Paham bahasanya Bu? Paham. Kan ada orang yang langsung darahnya segar, ada yang fleknya itu 4 hari dulu, ya kan Bu, 3 hari dulu. Tiap kita nggak sama. Oke Bu? Cuman akhwatifillah, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ibu-ibu yang pramonopos. Biasanya pramonopos ini pakai rumus ini udah nggak bisa lagi ya. Saya kayak gini terus gimana usia ibu berapa? Bu, ini nggak ada lagi dalam status fikih, silahkan ibu konsultasi sama dokter. Dok, saya kok gini dok, itu ibu mau pramonopos ini gimana dok? Kalau dokter bilang haid, insya Allah itu haid. Tapi kalau dokternya bilang ini darah kotor Bu, berarti istihadah. Karena dia punya komentar di dalam ilmu itu, jadi dia cinta Allah. Ini biasanya yang sudah saya jawab ini yang ketika ibu-ibunya yang sudah pramonopos, rumus ini udah keluar terus dari dia. Jadi silakan tanya kepada orang yang berilmu. Nah, sampai sini selesai ya. Paham ya insya Allah akhlak? Baik. Saya mau satu orang dulu menyimpulkan Bu. Nanti saya takut salah kaprah nih, karena dia ilmunya kayak matematika kan. Ayo Bu, yang berani menyampaikan kapan pertama datang haid, kemudian bagi wanita yang baru datang haid itu berapa hari, bagi laki yang standar berapa hari, kemudian paling orang yang nggak punya standar itu bagaimana? Ya, kan ada catatannya tinggal di. Bunda mau. Bunda mau. Bunda mau kan? Ada doorpace-nya apa? Ada doorpace-nya enggak kan? Ada Git? Ada doorpace Bu? Ada tuh. Karena ini ngeri Bu. Soalnya kalau ibu nggak paham dengan apa yang saya sampaikan nanti bisa salah dengan rumus ke depannya. Makanya saya mau cek dulu. Kalau salah nanti saya perbaiki. Usia berapa yang pertama datang haid? Kemudian bagaimana wanita yang baru datang haid, bagaimana wanita yang punya kebiasaan masa haid, bagaimana wanita yang tidak punya kebiasaan haid, kemudian jarak bersih dengan haid itu berapa bolehnya. Kenapa takut? Kalau salah nggak saya ketawain Bu. Oke, apa boleh? Insya Allah. Masya Allah, nanti Umi minum itu. Silakan. Bunda mau. Dapat dikatakan haid ketika mendapatkan darah haid di usia 9 tahun. Oke, pas. Wanita haid dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama wanita yang baru datang haid, durasi haid paling cepatnya 24 jam, paling lama 15 menit. Kemudian wanita yang punya kebiasaan haid, standar durasi haidnya sama setiap bulannya. Iya. Misalnya dia haidnya 7 hari, maka pada hari ke-8 dia sudah mesti. Masya Allah. Lanjut. Kemudian yang ketiga wanita yang tidak punya kebiasaan haid, dimana sama seperti yang pertama yaitu paling cepat 24 jam, paling lama 15 jam. Siklus haid dari masa suci ke haid baru itu 14 sampai 15. Oke. Sudah?
Barakallahu fiik. Dapat berpresnya nih. Ya. Dua-duanya kali? Ya, itu nih. Masya Allah, semakin sehat lahir batin. Amin. Jadi kita keren ya, Pak. Masya Allah. Jadi ketika juga ditanya orang tuh udah bisa jawab rumus ini ya. Yang masa suci ke haid itu berbeda pendapat 13, 14, 15, ambil aja antaranya. Oke. Sekarang akhwat kita bedakan dengan nifas. Ah ini di nifas juga nih. Banyak sekali bu, ya Allah Zah, selama ini saya salah Zah, nifas di hitungannya Zah. Gak apa-apa, belum berilmu, sekarang ini kita harus belajar. Baik, apa itu darah nifas, akhwat? Darah yang keluar dari kemauan perempuan yang disebabkan melahirkan anak, walau hanya diakibatkan keguguran. Cuman saya terangkan dulu ini, kalau yang melahirkan udah jelas ya. Kalau yang keguguran ini ada fikihnya lagi. Kapan ibu-ibu yang keguguran itu darahnya menjadi darah nifas? Pernah dengar? Belum. Tidak semua di usia kandungan yang dia ketika keguguran itu nifas, itu nifas, itu nifas. Tidak. Selama ini karena banyaknya begitu bu. Saya selalu saya nifas, kata ibu kandungannya berapa bulan kemarin waktu keguguran? Sekian zat. Oh itu nggak nifas ya bu ya, itu istihadah wajib sholat. Jadi kita boleh dikatakan keguguran itu menjadi darah nifas apabila bayinya itu sudah terbentuk. Nah, terbentuk berapa hari? hari. 3 bulan. 2 minggu, Mi. 5-6 hari. Belajar kasih. Sudah terbentuk berapa bulan? Lupa. Ditiupkan ruh 4 bulan ya. Tapi sudah terbentuk di usia 100 atau 98 hari kalau di dalam fikih wanita. 3 bulan. Jadi 3 bulan 4 bulan keguguran kita baru itu dihitung Nifas. darah nifas. Tapi kalau masih sebulan ibu hamil keguguran itu berarti namanya apa? Tidak nifas. Istihadah namanya bu. Tapi selama ini yang kita tahu kan kalau keguguran aja nifas kan? Nah ini mau kita perbaiki nih. Kalau dia usia kandungannya 3 bulan ke atas baru itu dikatakan darah nifas. Kalau sebelum 3 bulan maka istihadah. Jadi gimana nih? Sholat aja. Ini fikih yang paling sahih ya. Paham ya? Baik, lanjut. Itu definisinya. Pokoknya darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang disebabkan melahirkan dan keguguran. Cuma ada catatan. Kalau keguguran itu ulama banyak berpendapat di atas 3 bulan ke atas baru ketika kita keguguran baru itu dikatakan nifas. Sebelum keguguran di usia 3 bulan kandungan maka itu istihadah. Allah a'lam bishawab. Baik. Yang selanjutnya jangka waktunya. Jangka waktunya. Tidak terdapat waktu minimum dalam masa nifas. Sebentar bu. Dulu orang-orang tua kita waktu melahirkan itu pokoknya tunggu dulu 40 hari. Sebelum 40 hari Nifas. nggak sholat. Dikatakan nifas. Salah. Sekarang makanya kita sampaikan fikih tidak ada waktu minimal waktu datangnya nifas. Berhentinya nifas, paham nggak sih bu? Berarti kalau orang-orang sesar darahnya berapa hari udah habis? 2 minggu 3 minggu tuh nifasnya udah habis tuh.
Batu itu gimana Mi? Gimana Mi? Maka kita harus sholat. Mandi wajib, bersegera sholat. Yang tidak seperti itu dulu istighfar. Iya, istighfar. Iya. Karena di dalam fikih tidak ada jangka waktu minimal. Yang ada itu jangka waktu maksimal, akhwat. Tapi datang lagi pertanyaan, kalau saya 2 minggu udah habis berarti saya bersih ya Mi? Sholat iya. Boleh nggak berhubungan dengan suami? Nggak boleh. Berhubungan dengan suami itu juga dipakai di dalam standar fikih itu di atas 40 hari sesuai dengan kesehatan. Sholatnya harus dimulai pas habis dari darah, tapi berhubungannya dimulai setelah 40 hari. Paham bahasa saya apa? Istighfar nih, yang dulu 20 hari udah habis tapi sholatnya di atas 40. Itu maksud saya ya, apa? Terus Mi, nah ini lagi nih yang sering dilema kita. Waktu maksimalnya berapa hari? Sering sekali ibu-ibu abis nifas tuh langsung nyambung haid. Sama ya, nifas sebentar abis tuh haid. Wah, tuh subur banget tuh akhwat. Jadi gimana? Batas maksimal itu adalah 40 hari. Dan ada satu hadis yang mengatakan 50 hari. 60 hari ada tapi lemah. Maka yang paling baik, Bu, ambillah masa terlamanya itu 50 hari. Oke, sampai sini apa? Berarti kalau darah nifasnya 50 hari lebih gitu, berarti itu istihad. Sholat aja. Kalau di atas 50 masih ada, berarti kita sholat. Bisa apa? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, lanjut. Nifas nggak ada masalah ya? Nah, yang bagi adik-adik yang masih muda nih, alhamdulillah sudah dapat materi ini. Bagi kita yang sudah banyak anaknya, belum tahu fikih ini, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa nih enggak, karena kita belum tahu. Tapi setelah tahu itu dosa. Saya sempat begitu kan ibu saya, Umi belum 40 hari kok udah sholat. Iya Nek, gitu aja bilangnya. Iya Nek, Umi udah habis. Tunggu dulu 40 hari. Iya Nek, orang tua kita susah Bu, kamu dikasih tahu. Iya, kalau itu sampai dia nggak ada lendir-lendir bercampur darah. Kalau kita nifas tuh sering ya Bu, lendir-lendir bercampur darah kan. Nah, sampai dia bersih. Nah, lupa tadi ini sampaikan, bagaimana caranya untuk mengecek bersih dengan tidaknya ketika kita ingin mandi wajib. Makanya kata Aisyah apa? Bimandil wa biqut. Korek sedikit vagina kita itu menggunakan kain putih, kapas. Kadang-kadang dia menempel di vagina, ibu tidak terlihat di dalam pembalut. Kalau warnanya bersih, sholat. Tapi kalau warnanya masih ada salah satu warna darah tadi, ada yang keruh, kuning, coklat, hitam, merah, benar? Maka itu dikategorikan haid, akhwat, atau nifas. Nah itu tuh yang harus kita bersihkan. Bahkan fikih mengajarkan kepada kita, kalau ibu pagi sudah dikorek-korek misalnya, jangan pagi deh, ibu yang bekerja nih di rumah, dia pergi kerja kan, pagi itu masih ada, mandi, zuhur udah nggak ada, zuhur udah nggak ada nih, itu saya apakan ya, saya ajak seperti itu, pas dilihat kita korek sedikit pakai tisu yang ada di kamar mandi kantor. Oh, udah bersih. Jangan lama-lama menunggu, akhwat. Saya nggak setuju ibu lama-lama menunggu dengan masa haid ini. Berarti ibu seharusnya udah mandi.
Oke? Tapi kan ibu nggak bisa mandi. Iya dia. Bisa ibu mandi zuhur di kantor? Kan? Sampai asar pulang ke rumah. Ternyata pas dilihat udah nggak ada juga. Segera mandi, sholat asar, Jamaah. qadha sholat zuhur tadi. Karena kita mau mandi nggak sempat karena berada di kantor. Coba istighfar bagi ibu-ibu yang sering mundur-mundur masa suci dalam haid. Jangan marah sama saya. Tanggung besok pagi aja lah mandi lagi. Nah, yang tanggung pula. Tanggung Zah. Apalagi kalau kita yang nggak punya standar masa haid. Kalau yang memiliki standar haid dia bisa menunggu paham. Kadang-kadang hari kelima ini nggak ada dia kan. Tunggu dulu, kan dekat dengan masa biasanya. Boleh tuh dia tunggu. Tapi kalau kita yang masa yang tak bisa standar nih, jangan ditunda-tunda. Nah, bahasa saya Bu. Nah, kita nih kadang-kadang itulah. Ya. Satu hari kadang-kadang malas nanti aja lagi mandinya. Sampai fikih mengajarkan kepada kita dan juga ada fikih yang membahas di dalam datangnya haid pun. Kalau kita nggak tahu datangnya kapan, kita belum sempat sholat, maka itu juga disunahkan mengqadha. Contoh, ya, ibu saking sibuk-sibuknya, astagfirullah, sholat zuhur jam 2. Setelah kamar mandi adalah percak darah. Waktu zuhur udah lama kan maksudnya. Kita nggak tahu tuh datangnya kapan barang. Maka sunnah hukumnya mengqadha sholat zuhur tadi. Udah pernah diamin kan? Alhamdulillah datang haid. Nah jadi sholat zuhur. Sholat zuhur kita Dosa. kan gitu. Karena lalai dan sebagainya. Maka di dalam fikih kalau bisa itu dikodo. Kapan kodonya nih? Ya kodo tuh kapan aja sih? Pas ibu mandi wajib setelah seminggu setelah itu. Mandi wajibnya maghrib, ya sudah habis maghrib naik lagi niat sholat qadha zuhur. Namanya bayar utang kapan aja. Ini bagi orang yang berhati-hati. Wala ala sholat. Bisa dipahami apa? Tapi Ustazah, kalau misalnya 2 hari setelah itu haid lagi gitu kan, itu termasuk standar haid nggak? Misalnya setiap bulan nanti kayak gitu lagi gitu. Berapa kali kayak gitu Bu? Lebih dari 3 kali? Kayaknya hampir setiap haid lah. Berarti tunggu aja Bu. Tunggu aja. Saya sering misalnya ada keluar. Bisa Bunda pasang standar berapa Bunda misalnya? Standar selesainya. Ya, Seminggu lah biasa. seminggu, tapi di hari kelima habis. Misalnya di hari ketiga Nah. habis, nanti 4, 5 habis itu kan. Nanti misalnya ke hari ke-6 keluar lagi. Tunggu aja. Kalau siklusnya kayak gitu ditunggu. Seperti itu standar haid. Ya, standar haid tuh. Tidak perlu mengqadha sholat ya Ustaz. Hah? Jadi tidak. Kalau yang seperti ini tidak. Karena dia gitu Bu Aisyah, karena memang Standar. siklus ibu ini seperti itu. Pulang lagi sholat. Ada lagi Bu? Berarti nggak perlu sholat dulu ya? Ya nggak perlu. Tunggu, tapi kata ada fikih mengatakan ibu tunggunya Tunggu biasa. batasnya 24 Iya, jam. pernah dengar seperti itu. Ya. Jadi terbatas mandi aja. Karena ibu punya standar, dia nggak punya standarnya. Dia standar. Jangan diperlama. Makanya saya bilang tadi 24 jam. Coba tunggu dulu ya Bu. Tapi masih segitu terus ya. Iya. Insya Allah. Bismillah. Walau anda bismillah. Makanya saya bilang tadi 24 jam memang dulu. Tapi bagi orang yang nggak punya standar haid ini nggak bisa kayak gitu. Ya. Contohnya kayak gini Zaza, kita tuh kan udah suci. Nah, 2 hari terus 3 hari kemudian 1 harinya menjelasnya itu udah kosong. Nah, 2 hari kemudian dia keluar warna kuning itu udah masuk darah haid nggak? Ibu punya standar yang mana? Standar nomor 3 atau nomor 2? Yang dia biasanya standarnya 10 hari. Itu udah flat ya? 10 hari. Ada mau yang 10 hari tapi dia Berarti ibu nggak bisa pasang standar Bu. Berarti ibu ngambil nomor 3 aja biar aman. Iya. Nggak berani saya. Saya juga nggak berani pakai nomor 2. Karena saya nggak punya standar haid.
Jadi apabila kayak gitu, kalau ibu sudah rasanya udah berhenti pagi, ibu mau nunggu lah 24 jam tuh lah minimal lah. Maksimal, maaf minimal maksimal. Habis itu mandi aja, meskipun 2 hari 3 hari setelah itu datang lagi. Baru itu haid lagi. Makanya yang harus kita hitung kalau kita nggak punya standar itu Bu, mulai haid itu jangan lupa. Mulai haid tahu Bu? Ibu haid tanggal 1, 2, 3, 4, 5 lancar. 6 nggak lancar, 7 nggak lancar, 8 nggak lancar, 9 datang lagi. Berarti haid. Karena dia siklusnya belum sampai 15 gitu. Paham nggak bahasa saya Bu? Nah ya Bu ya. Karena kuning tadi di dalam fikih kan masuk darah haid tuh dia. Macamnya. Itu yang saya takutkan tuh. Jadi ibu ambil aja keyakinan dan pakai siklus yang nomor 3 aja menurut saya. Karena ibu nggak flat, nggak 10 hari terus kan? Nah, jangan Bu pakai nomor 3 ya. Masih saya bolehkan menunggu 24 jam. Tapi bersegera jauh lebih baik. Kalau kita sudah mengkorek satu kali sholat, dikorek bersegera nanti. Kita nggak punya standar haidnya, maksudnya standar nomor 3. Dan tanggal datangnya tuh misalnya gini standar. Di bulan Januari saya dapat di tanggal 22. Tahu-tahunya di tanggal 8 Februari saya udah dapat lagi. 22 ke 8. Haid ya? Enggak. Tadi kita kasih rumus berapa Bu? 15. Masa kan berapa hari ya? Saya sampai sekarang tuh selalu seperti itu. Jadi kalau orang misalnya dapat bulan Januari. Tunggu, ibu 22 boleh haid ya? Iya. Berhentinya tanggal berapa? 22 itu 10 hari. 22, tanggal 2. Tanggal 2. Habis itu tanggal 8 datang lagi. Allahu Akbar. Coba konsultasi dokter Bu. Saya memang ada endometriosis misalnya. Oh. Jadi sayanya ya udah saya papanya 10 hari mau di bulan berikutnya saya datang lagi saya udah nggak butuh haid selama ini sampai. Oh, dokter bilang itu darah penyakit apa darah haid Bu? Pokoknya saya nggak pernah nanya itu darah haid apa darah penyakit. Coba tanya ya. Selama ini kan saya standar dulu kan Kalau rumus dia nggak masuk. Kenapa nggak masuk saya bilang? Karena tanggal 22 ke 10, tanggal 2 ya, tanggal 2 ke 8 jaraknya atau tanggal 10 itu dekat sekali. Kan kita suka ada pertemuan kalau di kantor gitu ya di tempat saya kerja. Biasanya tuh kami bareng-bareng. Ini enggak, kakak nggak sholat. Yuk sholat. Kakak udah ngelakuin cepat. Biasanya kami sama-sama dapat 20. Kalau maju atau mundur beberapa hari itu saya masih oke saja. Misalnya bulan ini dapat tanggal 20, besok saya dapat di tanggal 22. Itu biasa Bu ya. Jangan itu lagi, pokoknya siklusnya ke haid aja lah 14 hari aja lah dulu kita hitung. Ini kan nggak sampai ya. Sampai. Jadi saya pikir itu sudah haid aja gitu saja selama ini saya kayak gitu aja. Pikirannya saya nggak tahu karena kalau berobat kan cuma pernah makan obat 1 bulan dan itu kita nggak akan halangan. Kayak gitu saja atau suntik gitu kan. Untuk menghasilkan endometrium gitu. Jadi saya nggak tahu juga itu darah haid atau darah. Iya, silakan Ibu lihat macam darahnya itu kan ada darah itu ada yang segar. Dia kayak hati ayam nanti saja. Plek 3 hari, hari keempat banjir, hari kelima tuh mulai plek atau nggak kayak hati ayam gitu. Oh. Ada nggak sih yang darah kayak kental gitu dia keluar? Siap, ini itu menurut saya tuh. Iya. Saya lebih menyarankan tanya dokter dulu, karena dari rumus dia nggak masuk. Nggak bisa lagi kan standarnya ya kan Bunda. Biar Bunda bertambah yakin dan bertambah lapang gitu kan. Ini darah haid, bismillah ini haid, nah gitu enak kan? Karena dokter bilangnya itu haid. Nah, kita ceritakan aja nanti pas Ibu cek lagi, ceritakan keadaannya kayak gitu Dok, siklusnya begini, terus darahnya begini. Ibu itu darah kotor, dia bilang kotor kan berarti istihar dong Bu. Oh tapi Ibu memang kayak gini nih Bu, siklus haidnya karena Ibu punya penyakit seperti ini, ya udah bismillah, bilang nggak itu haid. Karena dia nantinya di tanggal 22 dia nggak akan datang lagi. Jadi tanggal 8 nanti dia berhenti di tanggal 14. Di bulan berikutnya nanti dia datang lagi di tanggal 6. Pokoknya nggak pernah normal. Makanya saya kalau nulis di kalender ini udah bulan puasa sama ini udah halangan. Itu aja bikin haid hahaha di tanggal. Nanti dia udah sebentar, belum lagi 2 minggu kadang dia udah datang atau lebih dari 2 minggu dia udah datang, lebih dari 14 hari dia baru datang. Jadi nggak pernah. Nggak pernah itu ya, rumusnya nggak pernah dapat ya ya. Coba Dia juga konsultasi nggak ya KB Bu. karena nggak boleh KB kan. Insya Allah ikhlas. Ya sesuai dengan keyakinan Ibu. Cuma saya biar Ibu lebih yakin tanya dokter sekali dulu. Tanya sekali dulu ke dokter.
Boleh. Baik. Tam sudah 10:30. Sampai sini dulu Afat ya. Saya punya gaji di Panam lumayan dari sini, Bu. Iya, Bu mau tanya. Kalau sholat kan udah terjadi itu kan. Sebentar ya. Dan istihadah ini keterangannya luar biasa. Insya Allah saya kaji bulan depan. Biar kita tahu kali nih. Ya bagaimana istihadah itu ya, apa ya? Oke, Bu Afi tanya apa? Kan udah terjadi Sebentar ya, misalnya. Bu. Kan berarti kan sholatnya di kodok. Itu kalau kita kodonya tuh misalnya sholat subuh tuh di zuhur boleh ya, Zah? Bu, kalau mengkodok sholat itu waktunya boleh kapan saja. Namanya bayar hutang. Tapi pernah katanya Bayar hutang itu nggak ada, Bu. Bayar hutang itu Bu Opi semakin cepat semakin bagus. katanya pernah gini, Zah, katanya tidak boleh setelah subuh dan atau sebelum Iya, kecuali waktu yang dilarang untuk sholat, waktu diharamnya sholat. habis subuh dengan asar nggak boleh. Iya, nggak usah, ya Bu ya. Tapi kapan aja Ibu boleh. Misalnya Ibu kodok sholat asar habis maghrib, boleh nggak? Boleh banget. Kan selama ini kita ketahui kalau kodok harus di waktunya. Sholat zuhur, kodok pelak sholat zuhur di situ. Nggak mesti yang namanya bayar hutang. Bayar hutang itu tak kena waktu kecuali waktu yang diharamkan sholat. Benar. Bunda apapun. Waalaikumsalam. Ya. Jalan selama 3 bulan. Ini Pak udah setahun, nggak ada lagi. 2 bulan yang sudah itu apakah itu dalam pulang kita? Solusi kan Bu. Iya. Kebutuhan kalau saya tanya ke dokter besok bukan yang dari sana bukan di bawah. Jadi kalau kan haid apa gimana? Ya, nanti Sisa-sisa apa? Yang nanti kalau wanita istihadah itu dia itu sama dengan wanita yang suci kecuali satu ya Bu, kalau mau sholat dia wajib memperbaharui wudhunya meskipun dia punya wudhu. Itu bedanya sama wanita yang bersih biasa, bukan? Kayak saya yang dulu misalnya kan, tadi wudhu jam 8:30, sholat lagi di sini tadi ke masjid tadi di rumah, kalau di sini ke masjid 2 rakaat masih punya wudhu boleh? Boleh. Tapi nanti kalau kita wanita istihadah, meskipun kita masih punya wudhu, ketika kita ingin sholat harus kembali wudhu lagi. Semangat ya Bunda ya. Pola alat sholat kita tutup ya Ahmad ya. Iya Bu. Ada kajian lagi. Ada kajian. Enggak apa-apa Bu, Ibu kapan aja. Kenapa mic-nya nih? Oh, bukan dari sini berarti. Dari belakang. Ini udah mati. Ibu mau kodok sholat subuh dengan sholat asar. Boleh Ibu kodok di sholat zuhur, boleh Ibu kodok di sholat maghrib, boleh Ibu kodok di sholat isya. Gini loh, mengganti gini ya, gini Bu. Ibu lagi sholat zuhur nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Naik ke atas. Sengaja aku sholat subuh kodok atau sengaja aku sholat kodok subuh lillahi ta'ala. Selesai. Berarti Ibu melakukan sholat kodok Ibu di subuh hari itu dilakukan di waktu zuhur. Oh gitu maksud Ibu. Berarti sholat nggak masalah Bu. Kita ini mengkodok sholat ini, saya pribadi Ibu lemah dalam mengkodok sholat tuh. Makanya kodok sholat itu harus kita lakukan yang pertama, iman Ibu naik lakukan tuh. Makanya saya bilang kalau orang pergi umroh sholat apa yang paling banyak saya lakukan Zah? Kodok banyak-banyak. Gitu Bun. Ibu mau sholat kodok lagi, zuhur, silahkan. Maka zuhur 4 rakaat, tegak zuhur lagi 4 rakaat, tegak lagi subuh 2 rakaat. Boleh nggak Zah mengkodok sholat itu sekali mengkodok 5 kali? Gas lah. Namanya bayar hutang.
gitu kan? Karena kita itu ngadain qada tuh kalau rajin, makanya diselingi terus dengan sholat sunnah rawatib muakkad. Kalau Syafi'i dia wajib qada memang, Bu. Jadi lebih utama qada sholat daripada rawatib. Nah, bagus sekali pertanyaan Bu Aisyah nih. Dibuatnya saya susah jawabnya, Bu. Baik. Kalau Imam Syafi'i Bu Aisyah, dia lebih setuju mengqada dulu. Wajib. Karena itu wajib. Wajib itu namanya wajib, harus dibayar. Cuman hati-hati. Qada ini tidak bisa Ibu ya menghapus dosa Ibu yang lalai itu. Surat taubat. Paham? Memang wajib. Tapi Allah lihat ini melihat jiddiah kita bertaubat. Kan gitu, Bu. Tapi kalau Ibu bilang alhamdulillah aku udah qada kok, berarti udah tertutupi yang itu tuh. Enak kali dia. Berarti kalau Ibu nge-mall hari ini, zuhurnya qada aja lah besok. Gitu. Enggak boleh. Itu yang nggak boleh. Makanya kalau Imam Hanafi, Maliki, Hambali, dia tidak setuju qada sholat bagi orang yang lalai. Makanya mereka lebih menyarankan apa? Surat taubat. Sholat sunnah rawatib muakkad banyak-banyak. Tapi kalau saya pribadi Ibu, karena kita banyaknya mazhabnya Syafi'i pakai di sini, qada juga Bu Aisyah, rawatib muakkad juga. Ya, biar nggak Gimana ada dosa. Zah? Banyak kali Zah, Ibu ngelakuinnya kan kadang-kadang. Kalau imannya lagi naik, qada, bang gitu kan. Nah, jadi itu coba dikondisikan ya Bu ya. Jadi memang kalau Syafi'i itu wajib, dia memang wajib mengganti dia qada. Kalau 4 imam itu, makanya saya teman-teman saya di Arab itu nggak pernah saya lihat mereka tuh qada sholat. Kalian macam ini aja kalian nih, bilang gitu kan. Dan hadis yang 12 dan 12 rakaat muakkad itu hadisnya hadis qudsi. Makanya teman-teman kita di Arab itu hadis qudsi itu apa Zak? Ada ketika Allah bertanya kepada malaikat, ya malaikat bagaimana sholat hambaku ini? Kamil ya Allah, sempurna. Maka catatkan sholatnya sempurna. Ditanya oleh Allah lagi kepada malaikat, bagaimana sholat hambaku ini? Tidak sempurna ya Allah. Sempurnakan sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Jadi sunnahnya di sinilah yang dimaksudkan rawatib muakkad. Makanya kata Rasulullah, orang yang nggak mau sholat sunnah rawatib muakkad itu orang yang lokek dengan dirinya sendiri. Lokek pelit. Terus apalagi? Makanya 12 rakaat sholat sunnah rawatib muakkad itu adalah bunyalahu baitan fi a'al jannah, akan dibangunkan istana di surga. Tapi tetap qada juga Bu ya. Kalau Syafi'i kita qada lah. Ibu semakin banyak pertanyaannya. Iya, kasihan ustazahnya. Kasihan betul. Bunda apa Bunda? Ya. Itu pertanyaan terakhir ya Umi. Sholat sunat zuhur nih, waktu zuhur. Tapi kan gue karena salah satu kerjaan, jadi baru bisa sholat zuhur. Bisa. Lakukan aja daripada nggak antuna lakukan. Iya. Mau sholat sunat tapi nggak jadilah, orang udah berimam di masjid. Sholat sunnah rawatib itu kita pahami bukan sholat sunnah yang menggiringi azan. Apa sholat sunnah rawatib itu Bu? Sholat sunnah yang menggiringi sholat wajib. Kalau antuna seorang guru keluar keras baru 1 kurang 1/4, boleh Zak? Qobliyah zuhur, boleh banget. Kalau setengah 2 misalnya kita bangun. Nggak apa-apa, tapi kategorinya ibu bukan lalai. Orang bilang waktu zuhurnya udah lewat, kan orang gitu. Enggak lah, waktu sunat. Kita sunat, kecuali wajib ya. Dah. Terserah ibu lah, akhirnya nggak jadi sholat sunnah rawatib ya. Masih ada. Kasihan deh, udah lambat sholatnya, nggak dapat pula sunnahnya kan. Ya rugi ya. Ya, nggak masalah Bu, kecuali ibu lalai. Bunda kasihan masih Bunda sampai mimpi di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Misalnya kemarin Kak, ini tajur jadi kalau misalnya kita jadi itu kalau dua rakaat di jalan ke asar, 2 rakaat. Oh jamak ya? Panjang nih kajiannya Bu. Iya. Saya terangkan 3 dulu. Ini banyak yang tidak diketahui Bunda. Sholat jamak itu dia ada 3 tingkatannya. Yang pertama sholat jamak. Yang kedua sholat jamak qashar. Udah beda Bu. Yang ketiga sholat qashar. Jadi pahami bahasa saya. Jamak qashar dan qashar. Apa bedanya Liza? Contoh,
Kalau yang jamak biasa itu menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, tapi rakaatnya 4, nggak bisa jadi 2, namanya jamak biasa. Contoh, ibu sakit, masih agak-agak bisa lah gitu, cuman nggak kuat kepalanya, lakukan jamak. Boleh Zah, karena susah mungkin pempes dan sebagainya, boleh. Tapi kalau bisa jamaknya biasa, jangan dikosor, jangan dipangkas. Paham? Karena yang dibolehkan kosor itu ketika kita mengadakan perjalanan, kilometernya berapa? 80 kilometer dari sini Bangkinang, belum boleh kosor. Tapi kalau kita kena macet Zah, boleh, cuman jamak biasa. Paham bahasa saya sampai sini Bu? Karena kilometernya belum 80. Nanti kalau mau kita dalami lagi Bu, kapan ibu boleh jamak, kapan ibu boleh jamak kosor. Itu ada fikihnya, nggak sembarangan. Ibu bilang, terserah aja lah, jamak kosor aja lah, kosor, sedikit kosor ya. Dan yang ketiga namanya kosor doang. Kosor doang ngerti Ibu? Ini terjadi nih, saya kemarin pekan yang lalu saya ngisi pengajian di Payakumbuh itu. Saya berangkat dari kota Pekanbaru jam 2:30 siang. Saya udah sholat zuhur di Pekanbaru. Sampai di tol Bangkinang sana asar. Berarti sholat asar saya lakukan hanya 2 rakaat saja. Ini berarti sholat apa namanya? Kosor. Inilah yang kosor. Ada jamaknya enggak? Enggak. Kan saya udah sholat zuhur di rumah. Ini namanya kosor. Makanya ibu harus tahu. Ini nama jamak, kemudian jamak kosor, dan yang ketiga namanya kosor doang. Bisa dipahami? Jadi sholat asar saya Bu Doli 2. Itu namanya kosor. Iya, mau ke Sumbar loh Bu. Berarti kosongnya itu di Ya asar aja. Hah? Asar tuh aja yang 2. Pakai seru aja terus. Karena saya udah zuhur, udah sholat di Pekanbaru Bu. Kenapa Ustazah nggak langsung jamak aja? Loh, belum keluar kota kok. Itu yang harus kita pahami. Kan saya belum jalan. Oh ibu mau gampang, udahlah sekali aja kita mau berangkat zuhur Pekanbaru, asar Pekanbaru. Atau ibu mau bilang, nanti ajalah zuhurnya sekalian jamaknya takhir. Jangan sholat ditunda-tunda. Iya betul. Jangan ditunda-tunda Bunda. Mati ya Wak nanti. Itu dia. Maka ibu pun kalau bisa ibu jamaknya itu adalah jamak takdim. Iya. Kalau bisa ambil jamak takdim, jangan takhir. Sulit takhir tuh Bu, belum lagi nanti kita kena macetnya apanya. Maka takdim lebih bagus. Iya Bu. Ya udah ya Bu, udah Bu. Udah diam. Nanti saya kaji nih. Lin catat Lin. Selanjutnya. Iya, dicatat Lin. Ini sholat jamaknya perlu diulang lagi nanti. Diam dulu, diam dulu. Diam dulu. Iya Bun. Allah, insya Allah dulu memberikan bismillah. Kalau bisa boleh, ada nggak anak yang bisa menghafalkan Baik ya. Insya Allah boleh. Karena itu darurat. Waktu itu ibu nggak bisa jalan. Baik, saya kasih jalan tengah mau Bu. Ada nggak krispe di rumah? Kotak rapika. Kan ada rapika tuh kan Bun. Isi air tuh pakai semprot sampai penuh. Besok Bunda taruhkan di tempat tidur Bunda. Ambil baju pakai air pakai semprot lagi. Kan kita kan umroh serat gitu kan, ambil wudhunya gitu aja Bu, daripada Bunda. Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Coba sekali aja. Mau Bunda kayak gitu? Itu lebih bagus. Ya. Iya, kan itu jalannya saya bilang tadi kan boleh.
Sah. Nggak ada Bu, kalau kita ada darurat itu insya Allah sah. Tetap sah. Makanya saya kasih jalan tengah tadi. Ke depannya kalau saya enggak ya, semprot kayak gitu. Makanya kita di umrah itu kan boleh Bu, kalau pas tawaf itu batal ya pakai air semprot itu tadi. Ya, apa lagi? Ya, semuanya Bu. Iya. Iya, 3 kali pun boleh. Kalau airnya cukup. Ya Bun ya, itu bedanya. Allah wafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Baik, alhamdulillah sekalian. Memang soal fikih ini sangat penting sekali ya bagi kita akhwat, bagi perempuan untuk mengetahuinya. Karena itu hukum yang harus sangat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari.